Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. How are you today? I hope you healthy and more happy today. Well guys, this is part 2. Ini adalah part kedua dari pertemuan kita minggu kemarin, menjelaskan tentang simple future yang berbentuk I will dan I'm going to. Well guys, pada part ini kita akan mempelajari tentang future continuous tense dan future perfect tense. Kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Well guys, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya kita mengingat kembali tentang subject pronoun. Apa sih subject pronoun itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Subject pronoun itu merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat dan biasanya posisinya selalu berada di depan kalimat. Jadi subject pronoun itu kita ingat kembali itu ada I, you, they, we, he, she, it, this, that, those, that, ya, this, that itu untuk singular dan those, that itu untuk plural atau jamak. Kita langsung ke contoh. Contohnya I don't know what to say now. Ini I ini merupakan subjek. Terus kemudian ada you. Nah, you ini subjek ya, subjek pronoun. Terus kemudian ada we can't rely on you. Terus kemudian they defy you but you keep advancing. Terus kemudian ada he doesn't understand anything about you, right? Ada she asks too much sausage for her bread. Ada it, this, that. Nah, kalian bisa menggunakan that, this juga bisa gitu ya. This is what happens if you don't obey the rules. Terus kemudian ada di sini those dan this. Those chickens make me hungry atau these chickens make me hungry. Well guys, sekarang verb ya. Verb itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Sesuatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek ya, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Ini merupakan satu dari 8 part of speech. Jadi part of speech ini banyak ya, teman-temannya ada 8. Salah satunya adalah verb. Nanti ada noun. Nanti kita akan next untuk mempelajari part of speech ini. Well, saya akan memberikan contoh. Ada 2 macam ya verb. Ya, ada yang kata kerja yang beraturan atau regular, ada kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Di sini banyak contoh-contohnya. Untuk regular verb atau kata kerja beraturan ini gampang untuk mengenalinya. Tinggal kita tambahkan ed saja di belakang kata kerja tersebut. Ini seperti ini. Ben, jadi ini. ed seperti itu ya. Nah, untuk irregular verb ini memang cukup sulit ya untuk kita mengenalinya. Tapi kalau teman-teman sudah hafal atau sering menemukan pasti tahu artinya sudah ya. Ada yang berubah dari present, past participle, ada yang berubah tapi ada yang tidak berubah. Contohnya put ya, put ya, cut gitu ya. Terus ada yang sering kita lihat biasanya seperti go, when, gone, seperti ini contoh yang di depan tadi ya. Nah, go, when, gone. Kemudian ada run, ran, dan teman-temannya. Oke, well, contohnya nih ya, Tini drinks a cup of coffee. Jadi verb itu berada setelah ya, posisinya berada setelah subjek. Future continuous tense. Well, apa itu future continuous tense?
future continuous tense atau future progressive tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Aksi pada tense tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Well guys, sekarang kita masuk pada rumus future continuous tense. Ada 3 bentuk, ada bentuk positif, ada bentuk negatif, dan ada bentuk interrogative atau pertanyaan. Well, sekarang bentuk yang positif itu ada subject ya. Subject plus will plus be plus verb ing. Itu contohnya he will be sleeping at 10 p.m. Jadi he ini adalah subject dan will plus be sleep ini adalah verb plus ing, sleeping. Terus contohnya selanjutnya ada they will be strolling. They ini adalah subjeknya ya. Will plus be plus verb 1 itu stroll ya, karena ditambah ing jadi strolling gitu ya. At the park tomorrow morning. Well, sekarang bentuk negatif. Ada subject plus will plus not plus be verb ing. He will not be sleeping at 10 p.m. Atau they won't be strolling. Jadi will not itu bisa kita singkat menjadi won't ya. Jadi will not bisa menjadi won't. They won't be strolling at the park tomorrow morning. Bentuk interrogative atau pertanyaannya itu ada will plus subject plus be plus verb ing. He will be sleeping at 10 p.m. Will they be strolling at the park tomorrow morning? Sekarang kita masuk pada WH question dengan menggunakan future continuous tense. Apa-apa saja WH questionnya, kita bisa menggunakan what, where, when, why, which, who, whose, atau how. Jadi what ini menanyakan apa, kemudian where ini menanyakan di mana atau tempat, atau when, kapan, menanyakan waktu, why ini ada reason, which ini pilihan yang mana gitu, who ini adalah siapa, whose kepunyaan siapa, atau how bagaimana. Dengan future continuous tense yang dibentuk dari will dan be dan present participle. Jadi present participle ini kita kenal dengan verb one. Oke, rumusnya adalah subject plus will plus be present participle. Well, yang menanyakan subject itu bisa menggunakan who, what, plus will, plus be, plus present participle atau verb one. Whose, which, noun. Nah, noun ini adalah kata benda ya. Kata benda. Plus will, be, present participle atau verb one. Oke, next. Menanyakan objek. Menanyakan objek who or what plus will plus s plus be present participle atau whose atau which plus noun plus will plus subject plus be plus present participle atau verb one. Next, menanyakan adverb atau keterangan ya, menggunakan when, where, why. Will plus subject plus be present participle atau verb one, terus dengan how bagaimana, adverb keterangan plus will plus subject plus be plus present participle. Well guys, langsung saja kita masuk ke dalam contoh kalimat WH questions dengan future continuous tense. Next, the deer will be eating clover or alfalfa when the conservationists visit them. Rusa-rusa akan sedang memakan semanggi atau alfalfa. Alfalfa ini mungkin sejenis tumbuhan gitu ya. Ketika konservasionis mengunjungi mereka. Menanyakan objek. What will the deer be eating when the conservationists visit them? Apa yang akan
rusa-rusa sedang makan ketika konversionis mengunjungi mereka. Jadi yang ditanya ini adalah apa ya? Jadi objeknya, kita cari objeknya. Apa sih yang dimakan oleh rusa tersebut? Di rusa nih memakan ini. Jadi jawabannya adalah clover or alfalfa. Gitu ya. Well guys, contoh selanjutnya adalah Bima will be playing tennis on the clay court at 4 p.m. Bima akan bermain tenis di lapangan jam 4 sore. Clay ini lapangan tanah liat gitu ya, lapangan tanah liat jam 4 sore. Menanyakan subjek, who will be playing tennis on the clay court? Berarti subjeknya adalah Bima. Siapa sih yang bermain tenis ya di lapangan jam 4 sore? Berarti jawabannya adalah Bima bermain tenis. Kemudian menanyakan objek, which court? Ya, lapangan yang mana? Ini objeknya nih. Objek lapangan yang mana sih ya? Yang Bima tempat Bima bermain tenis berarti yang the clay court ya. Jawabannya ada the clay court. Selanjutnya menanyakan adverb atau keterangan ya, bisa keterangan waktu dan keterangan tempat. When ini adalah waktu, where ini adalah tempat. When will Bima be playing tennis on the clay court? Ya, kapan Bima akan sedang bermain tenis di lapangan? Kapan? Jawabnya adalah jam 4 sore. Nah, selanjutnya, where will Bima be playing tennis at 4 p.m? Di mana sih Bima bermain tenis pada jam 4 sore? Jadi Bima bermain tenis itu di clay court ya, di clay court. Well guys, baiklah, sekarang kita masuk dalam fungsi dan contoh kalimat future continuous tense. Oke, saya akan jelaskan. Future continuous tense untuk mengindikasikan suatu aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Time expressions atau keterangan waktu bisa kita kenal juga dengan time signalnya ya, yang dapat digunakan antara lain dapat berupa, dia bisa berupa adverb of time atau adverbial of time. Well, contohnya di sini kita bisa menggunakan tomorrow morning, terus kemudian kita bisa menggunakan next summer, next holiday, and sejenisnya. Kita juga bisa menggunakan at 10 p.m, at 9 p.m. Terus kita bisa juga menggunakan this time tomorrow, bisa menggunakan when plus simple present tense. Teman-teman sudah paham tentang simple present tense ya? Sudah pernah belajar. Baiklah, kita lanjut saja langsung contohnya when you arrive, terus kemudian when I see you again, terus when he gets home. Langsung kepada contoh kalimat yang menggunakan time expression atau time signalnya ya. I together with my friend will be walking ya on kereta api tomorrow morning. Saya bersama dengan teman saya akan berjalan di pantai kereta besok pagi. Jadi tomorrow morning ini adalah time signalnya atau time expressionnya itu ya. Terus kemudian Reni will be working at the office when you arrive. Jadi when you arrive ini adalah time expressionnya. Kemudian he'll be sleeping ya, he'll be sleeping at 10 p.m. Nah ini at 10 p.m. adalah time signalnya jam berapa gitu ya, kapan dia tidur. Jadi tidurnya jam 10 p.m. Terus kemudian don't phone me at 7 o'clock, I'll be having dinner with my family. Jangan menelpon saya pukul 7, saya akan sedang makan malam dengan keluarga saya. Jadi di sini time signalnya adalah at 7 o'clock gitu ya. Kita masuk pada future perfect tense. Apa itu? Pengertian future perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk
mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada titik waktu di masa depan. Well, langsung saja kita ke rumus ya. Rumus future perfect tense. Future perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb, will dan have, dan past participle. Past participle itu sama dengan verb 3 ya. Verb 3 itu past participle. Have digunakan baik untuk singular maupun plural ya. Sedangkan past participle dibentuk dengan menambahkan ed, n, d, t, n atau ne pada base form berupa regular. Dan verb pada base form berupa irregular, artinya tadi kata kerja tidak beraturan ya, sudah di depan tadi kita jelaskan. Bentuk past participle tidak konsisten. Nah, seperti go, went, gone. Well, rumusnya sama, ada 3 juga. Ada yang bentuk positif, kemudian negatif, dan interrogatif. Cuma berubah saja ya posisinya. Kalau positif, subject plus will plus have plus verb 3 atau past participle. Contohnya, they will have come tomorrow afternoon ya. Come tadi itu kata kerja pertamanya itu come juga ya. Kata kerja keduanya itu pakai came ya, came. Kata kerja ketiganya pakai come juga. Jadi kata kerja pertama dan ketiga itu sama. Dan negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3. Contohnya, they will not have come tomorrow afternoon. Mereka belum akan datang besok sore. Mary won't, jadi bisa disingkat gitu ya. Will not itu jadi won't. Ya, won't have moved out tomorrow. Sekarang yang interrogatif itu will-nya kita taruh ke depan. Jadi setelah will baru subjek. Tadi kalau yang negatif ya, positif dan negatif itu subjeknya selalu berada di depan. Kalau untuk interrogatif itu subjeknya berada setelah will. Jadi will-nya berubah posisi menjadi depan. Jadi will plus C plus have plus verb 3. Contohnya, will they have come tomorrow afternoon ya. Apakah mereka akan telah datang besok sore? Will Mary have moved out tomorrow? Apakah Mary akan telah pindah besok? Well, sekarang fungsi dan contoh kalimat future perfect tense. Subordinate conjunction yang dapat digunakan sebagai time expression, keterangan waktu antara lain before, when, ya. Future perfect tense plus before or when plus simple present tense. Contohnya, he will gather on the road at 8. We will have gone when he come at 9. Jadi future perfect tense-nya yang mana? Ini adalah future perfect tense-nya. Nah, ini future perfect tense. Ya, ini future perfect tense. When, ini when-nya sama kan? Ini when-nya, kemudian simple present tense. Ini simple present tense-nya. Jadi sesuai dengan rumus. Future perfect tense, kemudian plus before or when, dan plus simple present tense. Well, yang selanjutnya adalah before he comes. Ya, before he comes, the table will have been prepared. Ini sama saja, tapi ini kita taruh ke depan ya, kita taruh ke depan. Kalau yang tadi berada di belakang, ya di belakang kalimat, tapi kalau yang ini dia berada di depan kalimat, baru disusul oleh future perfect tense, gitu ya. Well,
tenses ini untuk menunjukkan bahwa suatu aksi akan telah selesai pada suatu waktu di masa depan. Penanda waktu yang dapat digunakan antara lain. Jadi ketika kita berbicara pada waktu kita sedang berbicara ya, aksi itu belum rampung. Jadi waktunya masih berjalan gitu ya. Dan penanda waktu yang dapat digunakan adalah at this time next week or month, atau by this time next week, terus kemudian by next Sunday, by 9 or by 8, kalian boleh ganti gitu ya, by 7, tomorrow, on the 5th of May, bisa on the 6th of May, on the 7th of May, ya up to you. In 3 years time, dalam waktu 3 tahun, in 4 years time, in 2 years time, that's up to you. Langsung kita ke contoh examples ya. Examples, by this time next week, by this times next week, we will have lived in this house for 2 years. Minggu depan kita akan telah tinggal di rumah ini selama 2 tahun. Jadi ketika kita berbicara ya, ketika kita berbicara itu masih belum sampai 2 tahun. Besok ya, minggu depan baru kita sampai 2 tahun tinggal di rumah ini. Well, selanjutnya adalah ini tinggalan T-nya ya. The mechanic will have repaired my car tomorrow. Jadi montir akan telah memperbaiki mobil saya besok. Jadi mobilnya sekarang nih masih rusak ceritanya. Nah, diperbaikinya kapan ya? Diperbaikinya tomorrow, besok. Well, selanjutnya adalah on the 5th of May, it will have been 2 months since we met for the first time. Ya, tanggal 15 Mei akan menjadi 2 bulan sejak kita bertemu pertama kali. Jadi mungkin sekarang masih tanggal 13 atau tanggal 12, belum tanggal 15 ya. Jadi ketika nanti sudah tanggal 15 ya, ketika tanggal 15 berarti mereka sudah bertemu, dari pertama kali bertemu sudah mencapai 2 bulan. Well guys, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi kita hari ini, future continuous tense dan future perfect tense. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.